Motor ini udah modif sekitar 250 juta. Itu modif segitu. Oke, balik lagi dengan saya Zafif Akdan di channel Zafif Asik Kali di sini. So today, gue bakalan nge-review Kawasaki ZX-10R tahun 2017 livery KRT, bos. Buat kalian yang nggak tahu ini motor siapa, ini motornya Goy Pratama ya, yang punya Borneo Pudi Sultan di Kalbar, bos. Jadi motor ini menarik banget untuk dibahas karena ZX-10 ini merupakan ZX-10 yang memenangkan Indonesia Drag Wars tahun 2019 di Jogja dengan lintasan 402 meter, menempuh waktunya 9,8 detik, bos. Tuh udah kayak flash ya, bos, kenceng banget, bos. So, motor ini udah modif sekitar 250 juta. Itu modif segitu saya kayaknya beli Civic di modif turbo gitu ya. Cuman karena Sultannya pingin jadi anak Herex Elite ya, teman-temannya bos keyboard ya. Jadi bos Goy ngebikin motor ini jadi motor drag terkenceng di Kalbar. Jangan lupa buat stay tune, subscribe, like, dan komen karena ini banyak banget modifikasinya sampai 250 juta. Jadi jangan sampai di skip, jangan sampai ketinggalan ilmu yang sangat mahal ya. Karena dari mulut saya tuh ilmu itu berfaedah banget. Jadi kalau kalian skip itu rugi banget ya. Oke, stay tune ya. So, kalau kita lihat di bagian depan, motor ini seperti Yamaha R6 ya. Sama-sama anak senja, bos. Karena di sini juga ada lampu senja. Jadi saya golongkan motor ini motor senja ya. Jadi motor ini nih sudah masang part karbon yang banyak banget. Kalau ditotalkan harga part karbonnya itu bisa beli satu Yamaha Aerox second ya, 18 juta, bos. So, buat bagian depannya, motor ini udah ganti windshieldnya aftermarket dengan merek MRA. Itu harganya 1,7 juta, bos. Lalu kita balik lagi ke bagian bawah. Di sini spakbor udah karbon Kevlar asli ya, bos, bukan celup-celupan. Ban ini udah ada velg auto box full karbon. Itu sepasang harganya 60 juta, bos. Dapat Ninja baru 60 juta. Dilapisin bannya nggak kalah mahal, bos. Metzeler ini harganya 6,5 juta ban depan doang. Ukuran ban depannya ini 120/70. Kalau kita ke bagian kaki, ini udah pakai Öhlins, shock Öhlins yang bukan stiker-stikeran, bos. Ini benar-benar Öhlins FGR. Itu harganya 64 juta. 64 juta itu bisa dapat CBR Black Freedom ABS ya, 64 juta, bos. Shock doang. Kita ke lihat yang kecil ini namanya as roda dari Evotech, biasanya dikenal Axle Slider ya. Ini harganya 2,5 juta, bos. Sekecil ini 2,5 juta saya bisa beli helm ya, bos ya. Helm KYT udah ganteng, bos. Kalau kita lihat bagian pengereman ini nggak kalah gila sama bannya, bos. Buat pengereman, Mas Goy itu pakai disc brake merek BreakTech. Itu harganya 11 juta, double disc, udah full floating dan kalipernya udah pakai Brembo GP4. Itu harganya 23 juta. Pengereman siapa pakai anti stupi, pengereman yang pasti berhenti dalam waktu 3 detik ya. Jadi kalau kita cuma nyuri depannya doang, ini udah dapat Moge R6 full no paper ya. Oke, kita langsung squeak ke bagian kokpit sekarang ya. Oke, so kita udah di bagian kokpit. Di sini kalau kalian lihat, kokpitnya ini udah benar-benar berasa di WSBK ya. Kokpitnya ini udah full spec, udah rata kanan, bos, udah overpower ya. Kalau kita lihat di sini udah ada steering damper dari Öhlins. Ini bawaan dari ZX-10. Jadi kalau kalian beli ZX-10 itu udah dapat steering damper Öhlins. Ini electrical adjustable, bos. Jadi ngadjustnya itu udah otomatis, bos. Serba modern motor ini ya, nggak kayak R6 tradisional. So di sini di bagian segitiga ini udah dipasangkan cover karbon
Hitungannya 18 juta juga sama kayak semua part karbonnya. Di sini untuk bagian pengereman depan dia pakai master rem Brembo Corsa Corta RCS 19. Itu harganya 5,5 juta, bos. Ini empuk banget ya. Rasanya kayak empuk banget gitu ya. Lebih empuk daripada yang empuk-empuk gitu ya. So, kalau kita lihat di sini ada pelindung Pogard namanya buat melindungin master rem ini. Ini dari merek Lightech, full karbon. Itu harganya 3,5 juta. Untuk bagian yang dipegang-pegang, jadi biar riding tuh empuk, nggak pegal, kenyal-kenyal gitu ya. Ada yang kenyal tapi bukan karan. Jadi yang kenyal-kenyal ini hand grip Ariat. Warnanya memang hitam seperti motor standar, tapi kalau kalian tahu ini harganya 1,8 juta, bos. Ini 1,8 juta bisa beli Xiaomi buat main Free Fire, bos. Ya. Kalau kita lihat ke bagian dashboardnya ini udah karbon sampai ke air scope-nya depan itu udah full karbon. Kalau kita lihat bagian sebelah kiri, ini jalurnya udah pakai dari Rizoma, harganya 1 juta. Bisa dibilang 999.000 ya. Buat koplingnya standar, bos. Karena buat spek balap, kata Bos Goy, itu lebih enak pakai yang standar. Kalau kita lihat bagian tangkinya, di sini udah di cover karbon, tengahnya karbon, sampingnya juga karbon sampai ke bagian rangka. Itu karbonnya juga asli, bukan celup-celupan ya, bos. Kita lihat kalau mau buka ngisi bensin ya, ini namanya tank fluid. Ini dari Rizoma, warna hitam merah. Itu harganya 3,5 juta, bos. Bisa dapat Hexom ya, bos ya. Ini tank fluid ini punya kelebihan gampang dibuka dan lebih keren, makanya mahal. Terus di sini biar kita cornering makin lengket gitu, bos ya. Udah kayak dilem ya, bos, paha kita ya. Oke, jadi di bagian tank grip ini udah satu set di paha lutut bawah, di paha atas, di bagian tengah. Itu harganya 1,5 juta dari Techspec. Hand grip, tank grip ini lumayan lengket ya, bos ya. Jadi kalau ke paha itu keset. Kalau dua cornering udah pasti asoy geboy, bos. Oke, jadi buat bagian tengah ini yang kelihatan benar-benar gede banget, Bang Goy juga mempercayakan GB Racing satu set 3,5 juta buat melindungi mesin superbike-nya, bos. Di sini juga buat upgrade performance karena ini motor drag, dipakein selang radiator dari Samco. Ini harganya 5,5 juta. Jadi buat perlindungan lebih, kalau tumbang fairingnya aman, Bang Gue juga mempercayakan dengan frame slider dari Evotech. Itu harganya 1,3 jutaan. Oke. So ini part karbon juga, karbon to race. Yang kayak tadi saya bilang 18 juta. Oh ya, di sini juga ada cover buat sasisnya ini dari RNG. Ini harganya 800.000. Langsung kita skui ke bagian belakang yang montok ini ya. Oke guys, jadi kita udah di bagian belakang, bagian idaman motor ZX-10 yang benar-benar ninja banget, montok banget. Kalau kalian lihat tuh lampunya tuh, bentuknya sama ini nih. Aduh ya Allah, mata kita tuh benar-benar segar mandangnya ya. So di sini juga nggak kalah sama depannya. Ini banyak banget modifnya. Jadi kita lihat dari yang paling mahal dulu, bos. Di sini ada knalpot Aero Pro Race. Ini knalpot yang langka banget dan cuman digunakan untuk balap, bos. Ini harganya full system titanium 34 juta, bos. 34 juta dapat R15 V3 buka bungkus di Yamaha ya. Aero Pro Race. Ini biru-biru cuy di sini karena titanium. Di sini untuk shocknya, karena motornya mahal, masa shocknya pakai yang standaran. Jadi Bang Goy menggantinya dengan Ohlins TTX. Itu harganya 24 juta. Udah pakai tabung adjustable di sebelah sana. Di sini ada Evotech knalpot buat hanger gitu. Ini harganya 500.000. Oh iya, tadi saya lupa bilang di depan bahwa pengeremannya udah pakai selang Hell. Seperti biasa, Hell adalah selang terbaik. Ini harganya 2 jutaan. Untuk bagian kaki-kakinya di sini ada Lightech. Ini harganya 5,5 juta. Lightech chain adjuster warna merah. Dan buat bagian pengereman, ini pakai disc brake-nya dari BrakeTech, harganya 7 juta.
Di sini udah pakai kaliper Brembo. Brembonya ini 13 juta, Bos. Belakang doang, Bos ya. Lalu di sini juga dipakein jalu yang istilahnya buat lecet-lecetan. Ini harganya 1,2 juta, merek Evotech jalunya. Dan bisa kita lihat di sini karbonnya di bagian sasis. Bisa dibilang hagernya juga itu udah full karbon. Karbonnya ini nggak celup-celup juga, Bos. Karbonnya benar Kevlar ya. Untuk bagian ban belakang ini juga ada pakai Metzeler Restec RR. Ukurannya itu 200/55. Jadi Metzeler ini dipakein dengan velg Rotobox yang harganya tadi udah saya bilang 60 juta full karbon. Jadi ini saya gini-giniin juga ringan banget, Bos. Kalau kita lihat ke bagian pantatnya yang seksi ini, bisa dilihat di sini ada lampu yang menjadi icon dari ZX-10 yang diturunkan sampai ke Ninja 636 yang terbaru, ZX25R dan Ninja 250 menggunakan lampu ini. Stop lampnya tuh yang lancip gini, Bos, karena udah signaturenya Ninja series, ZX series ya. Ini lampunya itu udah pakai dari Dynamic Moto, harganya 2,5 juta. Untuk bodi belakang ini udah dikarbonin juga sama single seaternya. Seperti yang tadi saya bilang, satu set 18 juta. Dan of course, supaya bosku duduknya empuk ya, empuk dan tetap mewah, di sini dipakein jok dari Louis Moto. Ini harganya 7 juta, jok doang. Dan bagian gearnya, motor ini dipakein gear sprocket. Rantainya of course Iki chain. Dan saya rasa gitu doang bagian belakangnya. Saya bakal bahas bagian spesialnya, bagian spesifikasi dalam motor ini, Bos. Kita bahas bagian apa sih yang ada di dalam mesin ini sehingga bisa menangin Indonesia Drag Wars tahun 2019. Dari kata ownernya, motor ini udah pakai ECU flash, itu 18 juta. Mau nanya ECU flashnya apa, itu rahasia karena itu racikan pribadi ya, yang nggak boleh tahu ya. Untuk meningkatkan performanya supaya lebih CR, lebih gila lagi, motor ini udah dipakein sprint filter, itu harganya 3,5 juta. Dan yang tadi saya lupa sebutin itu ada Brox Block, itu buat ceperin motor ini supaya drag banget. Di depan itu harganya 5 juta yang di sini. Dan yang di belakang buat ceperin juga itu harganya 8 juta, Bos. Total modifnya segini ya. Oke. Kayaknya kalau kita review nggak cek sound itu nggak afdol. Jadi kita bakalan cek sound. Oke, supaya kalian nggak penasaran, jadi biar afdol review ini harus pakai cek sound yang benar-benar puas. Jadi kita bakalan cek sound knalpot 34 juta, Bos. Langsung sekali kita dengerin suaranya. Kayaknya cukup. Kuping saya udah pengang. Jangan lupa buat kalian like, comment, share, dan subscribe, karena di channel ini benar-benar sangat bermutu ilmunya, meskipun unfaedah. Makasih udah nonton sampai selesai tanpa di skip. Semoga kalian sehat dan make rezeki buat saya juga. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.